Aku benar-benar tidak menyangka akan dibuang sehina ini. Malam itu adalah malam terakhir di puncak musim hujan. Peringatan waspada banjir telah dikeluarkan, dan jalanan Jakarta terasa membeku oleh embusan angin dan derasnya air hujan yang mengguyur tanpa henti. Sari Rahayu, seorang gadis berusia 13 tahun, berjalan tanpa arah, hanya berbalut seragam sekolahnya yang sudah lusuh. Sulit membedakan apa yang mengalir di pipinya, apakah air mata atau air hujan yang dingin. Seandainya aku bertahan sedikit lebih lama, keluhnya dalam hati. Hanya 3 jam yang lalu, Sari masih memiliki sebuah kamar sempit di loteng rumah. Tapi kini, ia tak bisa lagi kembali ke sana. Pergi dari sini, aku tidak sanggup lagi membesarkanmu. Kamu pikir nasi turun dari langit? Suara tajam budenya, Lastri, masih terngiang jelas di telinganya. Dalam keadaan mabuk, budenya dengan kasar melempar tas sekolah Sari ke teras, lalu membuka pintu lebar-lebar. Anak tidak punya orang tua, banyak maunya. Pergi saja ke panti asuhan. Baru 3 bulan sejak ayah dan ibunya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Satu-satunya kerabat yang ia miliki hanyalah Bude Lastri. Janjinya di pemakaman? Mulai sekarang, kamu tinggal sama Bude? Ya? Ternyata hanyalah kebohongan. Sari menatap gang gelap di hadapannya. Tidak ada tempat untuk kembali. Aku harus kemana? Pikirannya melayang ke sebuah rumah singgah di dekat terminal Kampung Rambutan. Tetapi tempat itu terlalu berbahaya untuk seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Rumah teman pun bukan pilihan. Apa yang harus ia jelaskan? Sari terus berjalan. Jika ia berhenti, ia merasa tubuhnya akan benar-benar kaku kedinginan. Saat ia tiba di sebuah gang di belakang terminal, seberkas cahaya hangat menarik perhatiannya, warung nasi uduk Nenek Aminah. Papan nama tua itu bersinar redup, dari balik jendela kaca, seorang nenek tua terlihat sedang mencuci piring dengan tenang. Sari luruh terduduk di depan pintu warung. Kakinya sudah tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Terlihat hangat, gumamnya sambil menatap cahaya kekuningan dari balik jendela. Namun, ia tak punya keberanian untuk masuk. Waktu terus berlalu. Bibir Sari mulai membiru. Namun, ia tak berniat pergi dari tempat itu. Setidaknya, di sini ia tidak merasa sendirian. Nak, sedang apa di situ? Suara lembut yang tiba-tiba terdengar membuat Sari mengangkat kepalanya. Nenek pemilik warung itu telah membuka pintu dan berdiri di hadapannya. Beliau adalah Nenek Aminah. Walaupun usianya sudah lebih dari 70 tahun, ia masih menjaga warung kecilnya hingga larut malam setiap hari. Kamu bisa mati kedinginan di cuaca seperti ini, kata nenek, dengan nada tulus penuh kekhawatiran. Saya. Sari mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Sudah, bicaranya nanti saja. Ayo masuk dulu. Nenek tidak bertanya lebih jauh. Beliau meraih tangan Sari, membantunya berdiri, dan dengan lembut menuntunnya masuk ke dalam warung. Di dalam tidak dingin, jangan khawatir. Pada saat itu, hati Sari yang telah membeku mulai mencair. Dalam sentuhan tangan nenek yang asing ini, ia merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Pintu warung tertutup, menghalau angin dan hujan di luar. Udara hangat di dalam warung segera menyelimuti Sari. Barulah saat itu, Sari bisa benar-benar menangis. Malam yang dingin itu menjadi awal dari pertemuan takdir mereka berdua. Di dalam tidak dingin, jangan khawatir, kata nenek sambil membukakan pintu, kehangatan yang nyaman langsung menyambut Sari. Begitu melangkah masuk, hawa dingin dari badai di luar seketika terhalang. Sari merasakan tubuhnya yang membeku perlahan mulai menghangat. Warung itu sudah tua. Hanya ada 4 atau 5 meja yang tersusun berdekatan, dengan sebuah kulkas tua dan kompor gas di salah satu sudut. Namun, anehnya, ruangan kecil ini memancarkan kehangatan layaknya sebuah rumah. Goresan waktu yang terukir di meja-meja kayu, kalender pudar dan catatan kecil yang tertempel di dinding, semuanya seolah telah disentuh oleh tangan yang peduli. Pandangan Sari terpaku pada beberapa bingkai foto di dinding. Salah satunya adalah foto nenek di masa mudanya bersama seorang gadis kecil. Gadis itu duduk di pangkuan nenek, tersenyum cerah senyum yang jauh lebih ceria dari senyum nenek saat ini. Nenek Aminah pun menatap foto itu sejenak, tampak melamun. Duduklah di sudut sana, suara nenek terdengar lembut. Dengan ragu, Sari berjalan ke kursi yang paling pojok.
Seluruh tubuhnya masih gemetar, tetapi bukan lagi karena dingin. Sudah terlalu lama ia tidak menerima kebaikan dari orang lain, hingga ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tanganmu membeku. Lihat ini. Nenek memeriksa tangan Sari dan berdecak prihatin. Ujung-ujung jari Sari telah membiru dan nyaris mati rasa. Nenek menggenggam tangan Sari dengan tangannya yang hangat, dan perlahan menggosoknya. Bagaimana bisa kamu sendirian di luar bay cuaca sedingin ini? Gumam nenek, suaranya syarat dengan kesedihan. Sari merasakan sebagian hatinya luluh oleh sentuhan hangat itu. Kapan terakhir kali ada seseorang yang mengkhawatirkannya seperti ini? Apa kamu lapar? Sepertinya kamu harus makan sesuatu. Sari menjawab dengan suara lirih. Iya, Nek. Sejujurnya, Sari bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia makan dengan layak. Sudah lebih dari setengah hari sejak ia meninggalkan rumah budenya, dan bahkan sebelumnya pun, ia sudah berhari-hari tidak makan dengan benar. Namun, ia tidak ingin merepotkan nenek yang baru dikenalnya ini. Nenek Aminah berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Suara kompor dinyalakan, panci diletakkan, dan pisau yang memotong bahan-bahan dengan ritme teratur terdengar seperti lagu pengantar tidur bagi Sari. Itu adalah suara-suara kehidupan sehari-hari yang normal, yang telah lama ia lupakan. Sekitar 15 menit kemudian, nenek meletakkan semangkuk sup hangat dan sepiring nasi uduk yang baru dibuat di hadapan Sari. Uap mengepul dari kuah sup, dan aroma gurih dari nasi uduk yang ditaburi bawang goreng tercium harum. Nenek tidak tahu apa ini sesuai seleramu. Makanlah pelan-pelan. Saat Sari dengan hati-hati menyendok kuah sup dan menyesapnya, kehangatan langsung menjalar dari tenggorokannya hingga ke sudut-sudut tubuhnya yang paling dalam. Pada saat itu, emosi yang ditahannya meledak. Maafkan saya, isaknya. Air mata deras mengalir. Sari mencoba menyekanya dengan tergesa-gesa, tetapi air matanya terus mengalir di pipi. Rasa bersalah, terima kasih, dan kesedihan yang telah lama terpendam meluap menjadi satu. Nenek Aminah tidak berkata apa-apa. Beliau hanya duduk di kursi sebelah Sari dan dengan lembut merangkul bahunya. Nenek tidak memarahi atau mendesaknya. Beliau hanya ada di sana. Tidak apa-apa nak, di sini, kamu boleh menangis. Satu kalimat dari nenek itu membuat Sari tidak bisa lagi menahan diri. Semua perasaan yang selama ini ia tekan akhirnya tumpah. Kesedihan karena kehilangan orang tuanya, keputusasaan karena dibuang oleh budenya, dan ketakutan karena sendirian. Semuanya mengalir bersama air mata, entah berapa lama ia menangis. Selama itu, nenek terus duduk di sisinya, terkadang menepuk punggungnya, terkadang mengelus kepalanya, seolah sedang menenangkan cucunya sendiri dengan begitu alami dan hangat. Setelah air matanya sedikit mereda, Sari dengan hati-hati menyuap nasi uduk. Rasanya hangat, gurih, dan lembut. Tekstur renyah dari orek tempe, rasa manis dari bihun goreng, dan kelembutan telur dadar menyatu di mulutnya. Tetapi yang lebih terasa adalah hati orang yang membuat makanan ini. Ketulusan seseorang yang telah lama ia lupakan. Sebuah hidangan hangat yang disiapkan dengan sepenuh hati untuk orang yang kelaparan. Sambil mengunyah, Sari merasa ingin menangis lagi. Kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Nak, siapa namamu? Sari, Nek. Sari Rahayu. Sari. Ya, nama yang bagus. Saat nenek memanggil namanya, hati Sari terasa hangat. Sudah, lama tidak ada yang memanggil namanya dengan begitu ramah. Sambil memperhatikan Sari makan, nenek bertanya dengan lembut, "Apakah kamu punya tempat tujuan?" Sari perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, Nek. Kemana saja tidak apa-apa. Di luar terlalu dingin." Suaranya semakin mengecil. Kenyataannya, Sari benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Satu-satunya kerabatnya telah mengusirnya. Kini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa ia andalkan. Bagi seorang anak berusia 13 tahun, kenyataan itu terlalu berat. Nenek Aminah terdiam sejenak, menatap kosong ke depan. Kalau begitu, malam ini menginaplah di sini. Tidak baik anak perempuan keluar malam-malam begini. Mata Sari membelalak. Apa benar tidak apa-apa? Apakah ia pantas menerima bantuan sebesar ini? Ia tidak yakin. Apa tidak merepotkan? Nek, saya hanya akan menyusahkan nenek. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang habiskan dulu makananmu,
perut harus diisi. Suara nenek tegas, tetapi hangat. Seolah situasi seperti ini sudah biasa baginya. Sari menunduk dan dengan hati-hati mulai menghabiskan sisa nasi uduknya. Setelah makan, nenek mengajak Sari ke sebuah kamar kecil di belakang warung. Di sana, ada kasur dan bantal tua yang terlipat rapi. Ruangan itu kecil, tetapi bersih dan tertata. Di dindingnya, tergantung beberapa foto keluarga lainnya. Tidurlah di sini. Selimutnya memang sudah tua, tapi cukup hangat. Saat nenek membentangkan selimut, Sari menatap foto-foto di dinding. Ada beberapa foto seorang gadis bersama nenek di masa mudanya, yang ia duga adalah cucu nenek. Namun, tidak ada foto-foto terbaru. "Nenek, terima kasih banyak. Sungguh," bisik Sari sambil masuk ke dalam selimut, tubuhnya yang seharian membeku perlahan mulai hangat di dalam selimut tebal itu. "Sudah, tidurlah yang nyenyak, Sari." Nenek mematikan lampu kamar dan membiarkan pintunya sedikit terbuka, agar tidak terlalu gelap dan Sari tidak merasa takut. Sari menarik selimut hingga ke dagu dan menatap langit-langit. Rasanya seperti mimpi. Beberapa jam yang lalu, ia hampir mati kedinginan. Dan sekarang ia berbaring di tempat tidur yang hangat. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima kebaikan dari seorang nenek yang asing. Di luar, angin masih menderu, tetapi di dalam sini terasa tenang dan damai. Suara samar nenek yang sedang mencuci piring menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan. Malam itu, sebuah perasaan yang telah lama hilang mulai merayap ke dalam hati Sari, rasa aman. Perasaan bahwa ada seseorang yang menjaganya, bahwa ia tidak sendirian. Perasaan hangat itu perlahan mencairkan sudut hatinya yang beku. Malam yang dingin itu menjadi langkah pertama dari sebuah kepercayaan yang kecil namun berharga di antara mereka berdua. Pukul 6 pagi, sinar matahari yang hangat menyelinap masuk melalui jendela kecil. Sari, yang tertidur pulas dengan tubuh meringkuk di balik selimut, perlahan membuka matanya karena cahaya lembut itu. Seketika, kejadian semalam terlintas kembali seperti film. Diusir oleh budenya, kedinginan di tengah hujan, duduk di depan warung, dan sentuhan hangat tangan nenek. Ketika menyadari bahwa ia berada di kamar kecil warung nasi uduk nenek Aminah, bukan di tempat asing, Sari menghela napas lega. Dari celah pintu, terdengar suara ritmis talenan yang beradu dengan pisau. Nenek sudah memulai harinya. Suara-suara itu terdengar seperti musik yang menenangkan bagi Sari, suara kehidupan sehari-hari yang telah lama ia rindukan. Sari merapikan tempat tidurnya dan dengan ragu-ragu keluar dari kamar. Nenek, dengan celemek terpasang, sedang cekatan menyiapkan bahan-bahan untuk nasi uduk. Pemandangan nenek yang bekerja di dapur yang disinari matahari pagi tampak begitu damai, seperti sebuah lukisan. "Nek," panggil Sari pelan. Sudah bangun?" "Nak?" Nenek menoleh dan tersenyum ramah. Tatapan matanya masih sama hangatnya seperti semalam. "Semalam tidak kedinginan, kan?" "Tidak, Nek. Hangat sekali. Terima kasih banyak." Suara Sari terdengar lirih, tetapi tulus. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya ia bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Rasa aman dan perasaan ada yang menjaga sudah cukup untuk membuatnya merasa hangat. Nenek mengelap tangannya dan mengangguk. "Syukurlah. Ayo sarapan dulu. Semalam kamu belum makan banyak." Di atas meja kecil, sudah tersaji semangkuk sayur sop hangat, sepiring nasi uduk, dan beberapa potong telur dadar yang baru dimasak. Uap mengepul dari kuah sup, dan nasi uduknya tampak berkilau karena taburan bawang goreng. Sarapan sederhana itu terlihat penuh dengan ketulusan nenek. Sari duduk dengan hati-hati dan mulai menyantap sarapannya. Saat sesendok kuah sop masuk ke mulutnya, kehangatan dan rasa haru kembali menyelimutinya. Tekstur sayuran yang lembut dan kuah kaldu yang gurih menyebar di mulutnya. Namun, yang lebih terasa adalah hati nenek yang tertuang dalam semangkuk sup itu. "Tidak apa-apa, makanlah pelan-pelan. Jangan menangis," nenek berkata dengan tatapan lembut, menyadari mata Sari yang berkaca-kaca. Beliau lalu duduk di sebelahnya dan menepuk-nepuk punggungnya. Selama sarapan, nenek terus memperhatikan Sari. Tampaknya, beliau sedang memikirkan bagaimana anak sekecil ini harus menjalani hidupnya sendirian, dan apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Setelah hening sejenak, nenek bertanya dengan lembut, "Sari, apa kamu masih sekolah?"
Sari berhenti mengunyah dan mengangguk malu-malu. Iya, Nek, tapi sejak keluar dari rumah Bude, saya belum masuk sekolah lagi. Suaranya semakin pelan. Nenek menghela napas panjang. Begitu? Ya. Padahal kamu masih muda. Sekolah itu harus. Nenek berpikir sejenak. Lalu menatap Sari dan berkata dengan suara lembut. Sari, kalau kamu mau, untuk sementara tinggallah di sini. Nenek memang tidak kaya, tapi cukuplah untuk memberimu makan. Mata Sari membelalak. Apa benar tidak apa-apa? Apakah ia pantas menerima bantuan sebesar ini? Ia tidak yakin. Sungguh, Nek? Saya takut merepotkan. Jangan bicara begitu, suara nenek tegas, tetapi hangat. Bisa mengulurkan tangan pada sesama itu adalah kebutuhan kita berdua. Nenek juga kesepian tinggal sendirian. Dari ucapan nenek, Sari merasakan makna yang lebih dalam. Ternyata nenek juga sendirian. Sama seperti dirinya, nenek juga merasa kesepian. Mungkinkah keberadaannya di sini juga bisa membantu nenek? Tapi, kamu harus janji satu hal, ya? Iya, Nek. Apapun akan saya lakukan, jawab Sari seketika. Ia ingin membalas sedikit saja kebaikan yang telah diberikan nenek. Tetaplah sekolah, dan kalau ada waktu luang, bantu-bantu sedikit di warung ini. Itu saja, sudah cukup. Permintaan nenek sama sekali tidak memberatkan. Justru, pemikiran bahwa ia bisa menjadi orang yang berguna membuatnya merasa bangga. Sari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, Nek, saya akan berusaha keras. Saya akan sekolah dan membantu di warung. Janji kecil itu membuat ikatan di antara mereka semakin erat. Bagi Sari, itu adalah harapan baru. Bagi nenek, itu adalah semangat baru. Nenek mengelus kepala Sari. Anak baik, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Sari merasakan secercah harapan hangat di dalam hatinya. Masa depan yang tadinya terasa gelap, kini perlahan mulai terang. Bersama nenek, di warung kecil ini, ia merasa bisa memulai hidup yang baru. Nenek, terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakan nenek. Sudah, cukup. Senyum nenek sehangat mentari pagi. Nah, cepat habiskan sarapanmu. Hari ini kita cari sekolah untukmu. Hati Sari berdebar. Ia bisa kembali ke sekolah. Dan nenek akan menemaninya. Itu membuatnya sangat bersyukur. Sinar matahari di luar semakin terang, memenuhi warung kecil itu. Di tengah cahaya yang menari-nari bersama debu, ikatan baru di antara mereka berdua mulai berakar dalam diam. Kehidupan baru Sari, dan keseharian baru nenek, dimulai tepat pada saat itu. Sambil menatap sarapan di atas meja, Sari berpikir. Kemarin, ia tidak punya apa-apa. Rumah, keluarga, masa depan semuanya terasa hilang. Tapi sekarang, berbeda. Ia punya tempat yang kecil namun hangat, seseorang yang peduli padanya, dan hari esok yang bisa mereka bangun bersama. Pagi yang dingin di musim hujan itu menjadi hari permulaan yang paling hangat bagi Sari dan Nenek Aminah. Siang itu, Nenek mengeluarkan sebuah jaket tua dari lemari dan memberikannya pada Sari. Ini memang sudah agak usang, tapi masih hangat. Yang penting bisa menahan angin. Jaket itu berwarna ungu pudar, warnanya sudah luntur dan ujung lengannya sedikit sobek, tetapi terasa nyaman dan hangat. Sari menerima jaket itu dengan penuh terima kasih. Saat mengenakannya, ia merasakan perasaan yang aneh. Ia tidak pernah tahu bahwa pakaian yang disiapkan seseorang untuknya bisa terasa sehangat ini. Nenek merapikan kerah jaket Sari sambil tersenyum puas. Keduanya berjalan berdampingan menyusuri gang kecil. Langkah nenek pelan namun mantap, dan Sari mengikutinya dengan hati-hati. Di sepanjang jalan, banyak orang yang menyapa nenek. Bu Aminah, mau kemana? Aduh, anak ini siapa, Bu? Setiap kali, nenek menjawab, mau mengurus sekolah cucu saya. Setiap kali mendengar itu, hati Sari terasa hangat. Ia merasa seperti benar-benar menjadi cucu nenek. Ketika mereka tiba di sekolah dasar negeri terdekat, seluruh tubuh Sari menegang karena gugup. Di depan pintu ruang guru, ia memegang erat ujung baju nenek. Nenek menggenggam tangan Sari untuk menenangkannya. Tidak apa-apa, Sari. Guru-guru di sini baik kok.
Guru wali kelas yang mereka temui adalah seorang ibu parubaya dengan wajah yang ramah. Selama nenek dengan hati-hati menjelaskan situasi Sari, Sari mengamati ekspresi sang guru. Syukurlah, tatapan mata guru itu penuh dengan pengertian dan kepedulian. Jika Sari adalah murid di sini, tentu ia berhak mendapatkan bantuan. Berkas yang diperlukan bisa disiapkan pelan-pelan nanti. Guru itu tersenyum cerah kepada Sari. Senyuman itu membuat Sari sedikit lega. Setidaknya, di sini ia tidak akan ditolak. Bolehkah saya mulai masuk besok? Tanya Sari dengan suara lirih. Guru itu mengangguk. Tentu saja. Anak-anak di kelas pasti senang bertemu teman baru. Dalam perjalanan pulang, nenek berkata, "Nah, karena urusan sekolah sudah beres, setelah jam makan siang nanti, kamu bisa kembali ke warung untuk membantu sedikit." Begitulah kehidupan kedua Sari dimulai. Sebuah rutinitas baru antara sekolah dan warung nasi uduk. Keesokan harinya, hari-hari Sari menjadi teratur. Ia bangun pagi, membawa bekal yang disiapkan nenek ke sekolah, dan sekitar pukul 3 sore, setelah sekolah usai, ia kembali ke warung untuk membantu nenek. Pada hari pertama, Sari membantu dengan hati-hati di samping nenek. Ia mulai dengan memotong-motong tempe untuk dibuat orek. Ternyata tidak mudah memotong tempe dengan ukuran yang sama, karena belum terbiasa dengan pisau, potongannya menjadi tidak beraturan. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Setiap kali Sari melakukan kesalahan, nenek selalu menasihatinya dengan lembut. Beliau tidak pernah tergesa-gesa atau marah. Kesabaran nenek membuat Sari bisa belajar dengan tenang. Kalau dipotong seperti ini, nanti teksturnya bagus saat dimakan. Nenek mencontohkannya langsung dan mengajarinya satu persatu. Kemudian, para pelanggan mulai berdatangan. "Bu Aminah, nasi uduk 1, ya." Seorang ibu yang sepertinya pelanggan tetap masuk sambil menyapa. Nenek tersenyum cerah dan menjawab, "Iya. Hari ini saya dibantu cucu perempuan saya." Sari terkejut. Cucu perempuan? Ia tidak menyangka nenek akan memperkenalkannya seperti itu. Nenek menatap Sari dan tersenyum hangat. "Sekarang kamu sudah bersamaku, jadi tidak apa-apa kalau nenek memperkenalkanmu begitu kepada pelanggan, kan?" Mata Sari memerah. Ia tidak pernah tahu bahwa panggilan cucu perempuan bisa terdengar begitu hangat. Perasaan memiliki keluarga, perasaan menjadi bagian dari sesuatu, meresap jauh ke dalam hatinya. Sore itu, untuk pertama kalinya, Sari menyapa pelanggan. "Selamat datang." Awalnya suaranya bergetar. Sangat pelan hingga pelanggan nyaris tidak mendengarnya. Tetapi nenek menepuk punggungnya dengan lembut. "Bagus, Sari. Pelan-pelan juga akan terbiasa." Para pelanggan memandang Sari dengan rasa ingin tahu. Kabar bahwa warung nenek Aminah punya seorang pembantu kecil menyebar di lingkungan itu. Sebagian besar orang memperlakukan Sari dengan hangat. "Wah, cantik sekali. Umur berapa? Rajin, ya. Mau membantu nenek." Awalnya canggung, tetapi seiring waktu, Sari menjadi lebih nyaman. Perhatian ramah dari orang-orang tidak membuatnya terbebani. Justru, ia merasa diakui. Beberapa hari kemudian, Sari sudah bisa membantu menyiapkan nasi uduk. Mulai dari menata nasi di atas daun pisang, menambahkan lauk pauk, hingga membungkusnya. Awalnya bentuknya tidak karuan. Tetapi berkat ajaran nenek yang sabar, perlahan-lahan menjadi lebih baik. "Sari, saat membungkus, jangan terlalu ditekan, ya." "Begini, Nek?" "Nah, betul. Pintar sekali." Setiap kali mendengar pujian nenek, hati Sari merasa bangga. Menyadari bahwa ia bisa membantu seseorang, bahwa ia adalah orang yang dibutuhkan, adalah perasaan yang sangat berharga. Malam harinya, setelah pelanggan terakhir pergi, nenek dan Sari bersama-sama membereskan warung, membersihkan meja, mencuci piring, dan menyiapkan bahan untuk besok. Semuanya adalah pengalaman baru bagi Sari. "Hari ini kamu hebat sekali. Tidak lelah?" Setelah menutup warung, nenek memberikan segelas teh hangat untuk Sari. Sari menggelengkan kepala. "Tidak, Nek. Saya senang sekali." Di rumah budenya, ia selalu harus berhati-hati dan berusaha agar tidak mengganggu. Tapi di sini berbeda. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya memberikan kegembiraan dan bantuan bagi seseorang. Nenek memegang tangan Sari dengan lembut. Tangan nenek kasar, tetapi hangat.
Tangan yang telah mengeras karena bekerja selama bertahun-tahun, tetapi di dalamnya terkandung cinta yang tak terbatas. Mulai sekarang, kita bangun semuanya pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru, Sari berbisik dengan suara lirih, "Nenek, terima kasih banyak. Saya ingin selalu bersama nenek, nenek juga, Sari." Suara nenek terdengar tulus. Nenek juga sudah lama sekali kesepian. Sekarang ada kamu, nenek jadi merasa kuat. Saat itu, Sari sadar bahwa nenek juga kesepian seperti dirinya. Mereka adalah dua orang yang saling membutuhkan. Sari membutuhkan keluarga, dan nenek membutuhkan semangat baru. Malam itu, berbaring di kamar kecilnya, Sari untuk pertama kalinya merasakan kehangatan sebuah keluarga dari lubuk hatinya. Meskipun tidak ada ikatan darah, ikatan mereka terasa lebih nyata daripada keluarga yang sebenarnya. Di luar, angin dingin masih bertiup, tetapi di dalam warung terasa hangat. Hati mereka berdua pun semakin dekat. Keseharian baru Sari dan kebahagiaan baru nenek terus bertambah dari hari ke hari. Ketika teman-teman di sekolah bertanya, "Sari, setelah pulang sekolah kamu ngapain?" Sari bisa menjawab dengan percaya diri, "Aku membantu nenekku. Aku belajar membuat nasi uduk." Itu bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan atau memalukan. Justru, itu adalah sebuah kebanggaan. Ia telah memiliki kesehariannya yang berharga. Beberapa minggu berlalu. Kini, rutinitas Sari telah sepenuhnya terbentuk. Pagi-pagi ia bangun, membawa bekal yang disiapkan nenek ke sekolah, dan setelah pelajaran selesai, ia kembali ke warung untuk membantu nenek. Teman-teman di sekolahnya pun sudah tahu bahwa Sari membantu di warung nasi uduk. Awalnya mereka penasaran, tetapi sekarang mereka menerimanya sebagai hal yang wajar. Bahkan ada beberapa teman yang iri dan berkata bahwa nasi uduk buatan nenek Sari pasti enak sekali. Para pelanggan tetap di warung memperlakukan Sari seperti cucu mereka sendiri. Seorang bapak yang datang setiap hari selalu menyemangati Sari untuk rajin belajar, dan seorang ibu tetangga kadang-kadang membawakan jajanan kesukaan Sari. Sekarang warung Bu Aminah jadi lebih hidup, ya. Cucunya rajin sekali. Setiap kali mendengar pujian seperti itu, Sari tersenyum malu-malu namun bangga. "Saya juga senang sekali di warung ini," jawabnya. Memang benar. Bagi Sari, warung nasi uduk bukan lagi sekadar tempat bekerja. Itu adalah waktu berharga bersama nenek, dan sebuah ruang istimewa di mana ia bisa merasa dibutuhkan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Sari penasaran. Foto yang tergantung di dinding, nenek di masa mudanya yang tersenyum cerah bersama seorang gadis kecil. Sari memperhatikan bahwa setiap kali melihat foto itu, ekspresi nenek sejenak menjadi muram. Malam itu pun begitu. Setelah pelanggan terakhir pergi dan mereka sedang membereskan warung, Sari tanpa sadar berdiri di depan foto itu. Anak kecil di dalam foto itu tampak seumuran dengannya. Senyumnya yang cerah menunjukkan betapa bahagianya dia. Tapi aneh. Di manakah anak itu sekarang? Mengapa nenek tinggal sendirian? Sari sudah lama menyimpan pertanyaan itu, tetapi ia tidak berani menanyakannya langsung kepada nenek. Nenek selesai mencuci piring dan melihat Sari sedang menatap foto itu. Nenek berhenti sejenak dan mendekati Sari. "Apa yang sedang kamu lihat, Nak?" Sari memberanikan diri bertanya. "Nenek, anak di foto ini siapa?" Sari tidak melewatkan perubahan ekspresi yang tipis di wajah nenek. Nenek terdiam sejenak dan menatap ke kejauhan. Tatapannya dipenuhi kerinduan sekaligus kesedihan. "Itu putri nenek," jawabnya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Namanya Dewi." Nenek menatap foto itu dan perlahan mulai bercerita. Wajahnya dipenuhi kerinduan. "Dia anak yang sangat ceria dan cantik. Dia meninggal karena sakit saat usianya kira-kira sepertimu." Sari menahan napas. Dadanya terasa sesak. Ternyata nenek juga memiliki kenangan pahit. Nenek mencoba tersenyum, tetapi suaranya sedikit bergetar. "Leukemia. Dia masih sangat kecil, tapi sudah lama sekali menderita. Kami bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat." Suara nenek semakin pelan. Sari mendekat ke sisi nenek. Sejak itu, nenek sendirian. Dulu, dia selalu berlarian di warung ini. Setelah dia tiada, warung ini terasa sangat sepi. Mendengar cerita nenek, barulah Sari mengerti segalanya. Mengapa nenek menerimanya dengan begitu hangat? Mengapa nenek memperkenalkannya sebagai cucunya?
Ternyata nenek juga sendirian, sama seperti dirinya. Beliau telah kehilangan orang yang dicintainya dan menahan kesepian selama bertahun-tahun. Mata Sari berkaca-kaca. Baru sekarang ia bisa sedikit memahami betapa kesepian dan rindunya nenek selama ini. Dewi sangat suka nasi uduk, lanjut nenek. Setiap pulang sekolah, yang pertama ia cari pasti nasi uduk. Makanya, setiap hari nenek selalu membuatkan nasi uduk kesukaannya. Suara nenek dipenuhi kerinduan. Tatapan matanya pada anak di foto itu penuh dengan cinta yang tak pernah pudar. Jadi, karena itulah nenek selalu membuat nasi uduk dengan sepenuh hati, gumam Sari. Nenek mengangguk. Benar, dengan perasaan yang sama seperti saat membuatkannya untuk Dewi, nenek masih membuatnya seperti itu sampai sekarang. Sari dengan lembut memegang tangan nenek. Tangan nenek masih hangat, tetapi sedikit bergetar. Nenek, bolehkah saya tetap di sini? Saya tidak ingin meninggalkan nenek sendirian. Kata-kata tulus Sari membuat nenek tak kuasa menahan air matanya. Kesedihan yang telah lama ia simpan sendirian seolah luluh oleh satu kalimat hangat dari Sari. Iya, nak. Terima kasih, Sari. Terima kasih banyak. Suara nenek bergetar. Kamu adalah hadiah terindah untuk nenek, seperti hadiah yang diturunkan dari langit. Malam itu, mereka berdua duduk berdampingan di sebuah meja kecil di sudut warung dan berbincang lama. Nenek menceritakan satu persatu kenangannya bersama Dewi, dan Sari menyimak semua cerita itu dengan sepenuh hati. Dewi itu anak yang nakal. Dia pernah berlarian di warung ini, sampai memecahkan piring. Kata nenek dengan senyum tipis di wajahnya. Ternyata, bukan hanya kenangan sedih, tetapi juga banyak momen bahagia. Tapi dia juga anak yang sangat baik. Setiap ada pelanggan datang, dia selalu menyapa selamat datang, persis seperti kamu sekarang. Sari mendengarkan cerita nenek sampai selesai. Terkadang ia ikut tertawa, terkadang ikut menangis. Dalam sentuhan hangat Sari, nenek seolah perlahan melepaskan luka yang telah lama ia pendam. Saat itu, kehangatan keluarga yang tak terucapkan, mulai meresap di antara mereka. Meskipun tidak terikat oleh darah, ikatan batin mereka lebih dalam daripada keluarga yang sebenarnya. Saya akan selalu ada di sisi nenek. Saya tidak akan pernah pergi. Janji Sari membuat nenek mengangguk. Terima kasih, Sari. Tangan nenek menggenggam erat tangan Sari. Kehangatan itu seolah menyatukan hati mereka. Dewi pasti bahagia di surga sana. Kalau dia tahu nenek tidak sendirian lagi. Kata-kata Sari membuat nenek kembali menatap foto itu. Kali ini, yang terasa bukan lagi kesedihan, melainkan rasa syukur. Benar? Mungkin Dewi yang mengirimmu untuk nenek. Sejak hari itu, kehangatan dua orang yang saling mengandalkan semakin dalam menyelimuti warung nasi uduk itu. Nenek tidak lagi sendirian, dan Sari pun yakin bahwa ia telah menemukan keluarga sejatinya. Foto yang tergantung di dinding tetap ada di tempatnya, tetapi bukan lagi sebagai simbol kesedihan, melainkan sebagai kenangan cinta. Dan di sampingnya, foto-foto baru kebersamaan nenek dan Sari akan terus bertambah satu persatu. Begitulah, ikatan mereka semakin dalam, dan warung kecil itu benar-benar menjadi sebuah rumah yang penuh kehangatan. Musim telah berganti, tak terasa musim semi telah tiba. Bunga-bunga di pinggir jalan mulai bermekaran, dan angin hangat membuat langkah orang-orang terasa lebih ringan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Sari datang ke warung nasi uduk. Kini, Sari telah sepenuhnya terbiasa dengan kehidupannya di sekolah dan di warung. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan pendiam, dan nilai-nilainya pun perlahan membaik. Di warung, ia sudah bisa bekerja dengan cekatan, tak kalah dengan nenek. Sari, tolong tambahkan bawang gorengnya, ya? Baik, Nek. Segera. Jawaban Sari selalu ceria dan penuh semangat. Mulai dari menyiapkan nasi uduk hingga melayani pelanggan, semuanya sudah terasa alami baginya. Nenek memandang Sari dengan rasa bangga. Warung nasi uduk nenek Aminah pun semakin ramai dikunjungi pelanggan. Banyak yang berkata bahwa melihat nenek dan Sari bekerja bersama dengan senyum sudah cukup untuk membuat hati mereka hangat. Suasana di dalam warung selalu terasa damai. Nasi uduk di sini rasanya beda, ya? Sampai ke hati rasanya. Nenek dan cucunya kompak sekali, jadi kelihatan lebih akrab. Setiap kali mendengar pujian seperti itu, hati Sari terasa bangga. Mengetahui bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain,
dan bahwa tempat yang ia bangun bersama nenek ini bisa menjadi penghiburan bagi banyak orang, membuatnya sangat bahagia. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Sebuah kesalahpahaman kecil terjadi di sekolah. Suatu hari setelah pulang sekolah, saat Sari sedang berjalan menuju warung, ia bertemu dengan beberapa teman sekelasnya. Teman-temannya melihat Sari mengenakan celemek dan bekerja di warung, lalu mereka mulai berbisik-bisik. Dia kerja di warung nasi uduk, ya? Pantas saja seragamnya selalu bau bawang goreng. Mungkin dia miskin, jadi harus cari uang. Kasihan juga. Bisikan anak-anak itu terdengar oleh Sari. Seketika, hatinya hancur. Kepercayaan diri yang telah ia bangun seolah goyah dalam sekejap. Keesokan harinya, tatapan teman-teman di sekolah terasa berbeda. Beberapa anak seolah menghindarinya, dan beberapa lainnya menatapnya dengan pandangan kasihan. Sari merasa sulit menahan tatapan-tatapan itu. Ia lebih sering duduk sendirian saat jam istirahat, teman-teman yang dulu akrab dengannya pun sepertinya merasa canggung. Sari merasa dirinya semakin kecil di sudut kelas. Apakah bekerja di warung nasi uduk itu hal yang memalukan? Gumam Sari dalam hati. Tetapi kemudian, ia teringat kata-kata nenek. Sari, jangan biarkan kata-kata orang lain memengaruhimu. Kamu hidup dengan bekerja keras, lebih dari siapapun, kamu harus bangga dengan itu. Kata-kata nenek itu menopang hati Sari. Benar, apa yang aku lakukan bukanlah hal yang memalukan. Ini adalah pekerjaan yang berarti, membantu nenek dan memberikan kebahagiaan kepada pelanggan. Sari mengangkat kepalanya dan berjalan dengan tegap menuju warung. Apapun kata teman-temannya, ia tidak peduli. Ia punya nenek, dan ia punya warung nasi uduk yang ia cintai. Namun, cobaan lain telah menanti. Suatu hari, sebuah warung makan waralaba baru dibuka di ujung gang. Diskon 50% untuk pembukaan, papan nama yang mencolok dan acara promosi yang meriah menarik perhatian orang-orang. Pemilik muda dan para pegawainya dengan penuh semangat membagikan brosur. Pelanggan warung nasi uduk perlahan mulai berkurang, terutama para pelanggan muda yang penasaran dengan tempat baru yang megah itu. Nenek berusaha tersenyum dan bekerja seperti biasa, tetapi Sari tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Nenek, sepertinya pelanggan kita berkurang, kata Sari hati-hati. Nenek tersenyum getir. Bisa jadi. Kalau ada tempat baru, orang-orang pasti penasaran. Tetapi Sari tidak bisa hanya diam saja. Ia ingin melindungi warung yang berharga ini, tempat yang penuh dengan hati nenek. Nenek, bagaimana kalau kita coba melakukan sesuatu? Misalnya membuat menu spesial? Apa akan berhasil? Nenek ragu-ragu. Sebagai orang yang telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun, perubahan terasa menakutkan baginya. Nenek, menurutku nasi uduk nenek adalah yang paling enak di dunia. Aku hanya ingin lebih banyak orang tahu tentang itu. Kata-kata tulus Sari menggerakkan hati nenek. Baiklah, mari kita coba, karena Sari yang bilang begitu. Sari mulai mendesain papan menu baru menggunakan ilmu yang ia pelajari di pelajaran seni rupa sekolah. Meskipun tulisannya masih canggung, tetapi penuh dengan ketulusan. Ia menghiasinya dengan pensil warna dan menempelkan foto nasi uduk buatan nenek. Nasi uduk spesial nenek. Nasi uduk rumahan yang menghangatkan hati, kalimat yang dibuat Sari sederhana, tetapi terasa tulus. Nenek terharu melihatnya. Sari, nenek bangga sekali padamu. Sari juga punya ide lain. Ia menggunakan pelajaran komputer di sekolah untuk mulai mengunggah foto-foto warung ke internet. Meskipun masih amatir, foto-foto nenek dan Sari yang tersenyum sambil membuat nasi uduk, serta foto nasi uduk yang disajikan dengan apik, berhasil menyampaikan kehangatan. Usahanya perlahan membuahkan hasil. Katanya nasi uduk di warung nenek Aminah enak sekali, ya? Di sana bukan cuma makan, tapi hatinya juga jadi hangat. Dari mulut ke mulut, kabar itu menyebar, dan pelanggan mulai berdatangan kembali. Terutama banyak yang memuji papan menu buatan Sari. Cantik sekali buatannya. Suatu hari, guru wali kelas Sari juga datang berkunjung. Saya dengar Sari membantu di warung, ternyata ini pekerjaan yang sangat mulia. Tempat ini memang enak dan hangat. Pujian dari gurunya membuat wajah Sari memerah. Ia malu, tetapi juga sangat bangga. Nenek tersenyum senang melihat Sari. Sari, kamu hebat sekali. Berkat kamu,
Warung kita kembali hangat. Sari menggeleng. Bukan, Nek. Itu karena nasi uduk nenek memang sangat enak. Aku hanya membantu sedikit. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, keduanya membereskan warung sambil berbagi rasa pencapaian kecil mereka. Untuk pertama kalinya, Sari merasakan kebanggaan karena berhasil melakukan sesuatu seorang diri. Sebelumnya, ia selalu berada di posisi menerima bantuan, baik di rumah budenya maupun dari nenek. Tapi kali ini berbeda. Ia bisa membantu nenek dan melindungi warung mereka. Aku ingin belajar lebih banyak lagi, Nek. Aku ingin membuat nasi uduk lebih enak bersama nenek, dan lebih banyak membantu di warung. Mendengar ucapan Sari, nenek mengelus kepalanya. Iya, Sari, kamu sekarang benar-benar menjadi kekuatan besar bagi nenek. Terima kasih. Kesalahpahaman di sekolah pun perlahan mereda. Melihat Sari begitu bangga dengan pekerjaannya di warung, teman-temannya mulai membuka hati kembali. Beberapa teman bahkan datang langsung ke warung untuk membeli nasi uduk. Sari, nasi uduk di sini enak banget. Nenekmu benar-benar ahli. Pujian dari teman-temannya membuat Sari sangat bangga. Ia tidak lagi menyembunyikan pekerjaannya di warung, justru ia menceritakannya dengan percaya diri. Di musim semi yang hangat, kepercayaan dan cinta yang mendalam di antara mereka berdua diam-diam bersemi di warung kecil itu. Setelah melewati cobaan bersama, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Sari menatap keluar jendela dan berpikir. Beberapa bulan yang lalu, ia tidak punya apa-apa. Tapi sekarang berbeda. Ia punya nenek yang ia sayangi, warung yang berharga, dan hati yang bisa bangga pada dirinya sendiri. Semuanya ia miliki. Nenek, aku bahagia sekali. Atas pengakuan Sari, nenek tersenyum cerah. Nenek juga, Sari, nenek juga bahagia sekali. Begitulah, dengan mengatasi cobaan kecil bersama, ikatan mereka berdua menjadi semakin dalam. Beberapa bulan telah berlalu. Musim panas telah lewat dan musim gugur pun tiba. Daun-daun di pohon pinggir jalan mulai menguning, dan udara malam membawa kesejukan musim gugur. Sari kini telah banyak berubah. Di sekolah, ia bergaul baik dengan teman-temannya dan bahkan terpilih menjadi ketua kelas. Sosoknya yang dulu pemalu dan minder sudah tidak terlihat lagi. Di warung, ia bekerja dengan sangat kompak bersama nenek. Dan sekarang ia bahkan sudah bisa membuat sebungkus nasi uduk sendirian dengan cekatan. Sari, sekarang kamu sudah pintar sekali membungkus nasi uduk ya? Nenek berkata dengan bangga melihat nasi uduk buatan Sari. Bentuknya rapi, dan lauknya tertata dengan pas. Iya, dong. Kan sudah banyak belajar dari nenek. Sari menjawab sambil tersenyum malu-malu, namun, di balik senyum itu, ada rasa bangga yang besar. Ia senang karena telah benar-benar menjadi andalan di warung. Warung kembali ramai oleh pelanggan. Sapaan hangat Sari, makanan penuh ketulusan dari nenek, dan suasana harmonis yang mereka ciptakan membuat pelanggan tetap terus bertambah. Terutama, banyak keluarga yang membawa anak-anak seumuran Sari. Saya berharap anak saya bisa sebaik dan serajin Sari. Senang sekali melihat nenek dan cucu bisa seharmonis ini. Suatu hari, seorang ibu pelanggan tetap berkata, Bu Aminah, nasi uduknya satu lagi? Ya. Ibu dan anak perempuannya ini benar-benar hebat mengelola warung. Setiap kali mendengar itu, nenek tersenyum cerah dan menjawab, Aduh, dia bukan anak saya, tapi Sari ini sudah seperti cucu kandung saya. Setiap kali mendengar itu, hati Sari terasa hangat. Ia merasa seperti benar-benar menjadi cucu nenek. Namun, entah sejak kapan, Sari mulai merasakan sedikit perubahan pada diri nenek. Awalnya hanya perubahan kecil. Suara batuk nenek terdengar lebih sering. Awalnya Sari mengira hanya flu biasa, tetapi batuk itu tidak kunjung sembuh. Terkadang, nenek terlihat bersandar sejenak di dinding dapur karena pusing. Ada kalanya ia berhenti tiba-tiba saat menyiapkan nasi uduk untuk mengatur napas. Nenek tidak apa-apa? Setiap kali Sari bertanya dengan cemas, nenek selalu tertawa dan mengatakan tidak apa-apa. Sakit apa? Tidak apa-apa. Mungkin karena sudah tua saja. Nanti juga sembuh, tetapi Sari tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Wajah nenek terlihat lebih tirus dari sebelumnya, dan kadang-kadang tangannya terlihat gemetar. Malam hari, suara batuk nenek dari kamarnya sering terdengar, dan setiap kali mendengarnya,
hati Sari terasa cemas. Suatu malam, setelah selesai membereskan warung, Sari melihat nenek tampak lebih lelah dari biasanya. Ia memberanikan diri untuk berkata, "Nenek, kalau ada waktu, kita ke dokter." "Ya, aku akan temani." Nenek terdiam lama menatap Sari, lalu mengangguk. "Baiklah, ayo. Kalau kamu sudah bilang begitu," nenek tidak bisa menolak. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dan berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Ia tahu betul bahwa nenek adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mau menerimanya, karena itu rasa cemasnya semakin besar. "Nenek, semoga tidak ada apa-apa. Semoga benar-benar tidak ada apa-apa." Doa kecil Sari larut dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Sari semakin giat belajar pekerjaan di warung. Cara membungkus nasi uduk, cara menyiapkan bahan, cara melayani pelanggan. Ia berusaha tidak melewatkan satu hal pun. Supaya aku bisa melakukannya dengan baik, bahkan tanpa nenek, pikirnya. Ia memperhatikan semua yang nenek lakukan, dan jika ada yang tidak ia mengerti, ia langsung bertanya. Nenek memperhatikan Sari dan tersenyum dalam diam. Sepertinya beliau tahu mengapa Sari begitu bersemangat belajar. "Sari, kamu benar-benar sudah dewasa. Nenek bangga sekali padamu." Suatu malam, nenek berkata sambil menatap Sari. Suaranya terdengar penuh kasih sayang, tetapi juga ada nada kesedihan yang aneh. "Nenek, aku akan selalu ada di sisi nenek, selalu bersama nenek." Mendengar kata-kata tulus Sari, nenek menggenggam erat tangannya. "Iya, nak. Terima kasih banyak. Nenek benar-benar orang yang beruntung, karena ada kamu." Tangan nenek terasa lebih dingin dari biasanya. Sari menggenggam tangan nenek dengan kedua tangannya, mencoba menghangatkannya. Larut malam, setelah menutup warung, mereka berdua berjalan menyusuri gang. Di bawah cahaya lampu jalan, daun-daun yang berguguran tampak sepi, tetapi karena mereka bersama, tidak terasa kesepian. "Nenek, dingin. Biar aku pegangi." "Terima kasih, Sari. Berkat kamu, hati nenek jadi hangat." Dalam langkah-langkah kecil itu, hati mereka semakin terikat. Tanpa perlu diucapkan, mereka berdua tahu betapa berharganya satu sama lain. Sari berjanji dalam hati, "Apapun yang terjadi, aku akan menjaga nenek." Tetapi anehnya, akhir-akhir ini nenek sering bercerita tentang masa lalu, kenangan masa mudanya, kenangan bersama Dewi, dan waktu-waktu berharga yang ia habiskan bersama Sari. Beliau menceritakannya satu persatu. "Sari, kamu ingat saat pertama kali datang ke sini? Anak kecil yang gemetaran itu sekarang sudah tumbuh begitu tegar. Nenek juga ingat, waktu pertama kali aku coba bungkus nasi uduk, berantakan sekali. Tentu saja. Waktu itu kamu kesal sekali karena bungkusannya selalu terbuka, kan? Sekarang, buatanmu lebih rapi dari nenek." Mereka sering tertawa bersama saat mengenang itu. Tetapi, Sari merasa cemas mengapa nenek begitu sering membicarakan masa lalu. Pada hari mereka ke rumah sakit, dokter menjelaskan hasil pemeriksaan dengan wajah serius. Kanker paru-paru stadium akhir. Mendengar diagnosis dokter yang dingin dan jelas, Sari kehilangan kata-kata. Rasanya seperti seember air es disiramkan ke kepalanya. Telinganya seolah tertutup, dan semua suara di dunia lenyap. Waktu terasa berhenti, atau mungkin berjalan terlalu cepat. Tidak akan bertahan lama. Paling lama 1 bulan. Kata-kata dokter terus berlanjut, tetapi Sari tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Ia hanya bisa menatap nenek. Nenek justru mengangguk dengan tenang, seolah sudah tahu. Beliau tampak begitu damai. "Di usiaku sekarang, sudah cukup lama aku hidup." Tetapi Sari tidak bisa menerima itu. Di hadapan perpisahan yang begitu cepat, dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa membayangkan dunia tanpa nenek. "Nenek, ini bohong, kan? Kalau minum obat dan dirawat, pasti bisa sembuh, kan?" Suara Sari bergetar. Ada keputusasaan dalam nada suaranya yang mencoba berpegang pada harapan terakhir. "Sari, tidak apa-apa. Nenek sudah cukup bahagia di sisimu." Suara nenek tenang. Justru seolah mencoba menghibur Sari. Dalam perjalanan pulang, Sari tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nenek menggenggam erat tangannya dan berjalan perlahan. Langkahnya lebih lambat dari biasanya, tetapi bagi Sari,
Waktu terasa berlalu begitu cepat. Setibanya di warung, Sari tanpa kata mulai membersihkan papan nama di depan. Tulisan warung nasi uduk Nenek Aminah yang sudah memutih tampak begitu jelas hari itu. Di setiap hurufnya, seolah terkandung seluruh hidup Nenek. Sambil mengelap, Sari menangis. Nenek memandangnya dengan tatapan kasihan. "Sari, jangan menangis." Nenek jadi sedih. Sejak malam itu, Sari tidak pernah meninggalkan sisi Nenek sedetik pun. Ia memastikan Nenek meminum obat yang diresepkan tepat waktu dan memasakkan makanan kesukaan Nenek. Mereka juga membuka-buka album foto dan merapikan foto-foto kenangan mereka. Foto saat pertama kali mereka bertemu, foto saat mereka membuat nasi uduk bersama, foto saat Nenek datang ke acara sekolahnya. Setiap lembarnya adalah kenangan yang berharga. "Ingat foto ini? Ini waktu kamu pertama kali berhasil membuat nasi uduk sendirian." "Iya, ingat." "Waktu itu Nenek senang sekali, kan?" "Tentu saja." Nenek bangga sekali. Begitulah, mereka menelusuri kembali kenangan mereka satu persatu. Meskipun itu adalah waktu yang menyedihkan, tetapi juga waktu yang membahagiakan. Beberapa hari kemudian, Nenek berkata pelan, "Sari, Nenek ingin membuat nasi uduk untuk terakhir kalinya." Hati Sari terasa sesak, tetapi ia mengangguk tanpa kata. Keduanya berdiri bersama di dapur. Di samping Nenek yang tangannya gemetar, Sari dengan telaten menyiapkan bahan-bahan. Memotong tempe, mengiris wortel, membuat telur dadar. Setiap gerakannya lebih tulus dari biasanya. Nenek dengan hati-hati menata nasi di atas daun pisang dan meletakkan lauk pauk satu persatu. Gerakannya tidak secepat dulu, tetapi ketulusannya tidak pernah berubah. Nasi uduk terakhir. Itu bukan sekadar makanan. Itu adalah waktu yang telah mereka jalani bersama, hari-hari hangat dan berharga yang terbungkus di dalamnya. Di dalamnya ada cinta, ketulusan, dan juga kesedihan karena perpisahan. "Nah, Sari." Nenek meletakkan nasi uduk yang sudah jadi di hadapan Sari. Sari menahan tangis dan menyuap nasi uduk itu. "Enak, Nek? Nasi uduk Nenek selalu yang paling enak di dunia." Sambil mengunyah, Sari teringat semua momen yang telah mereka lalui. Malam musim hujan yang dingin saat ia pertama kali datang, sentuhan hangat tangan Nenek, waktu yang mereka habiskan dengan tawa dan tangis. Semuanya seolah terkandung dalam satu suapan itu. Nenek memandang Sari makan dengan senang. Ekspresinya menunjukkan kepuasan sekaligus kelegaan. Beberapa hari kemudian, larut malam. Nenek yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba memanggil Sari dengan pelan. "Sari, kemarilah." Sari segera mendekati Nenek dan menggenggam erat tangannya. Tangan Nenek terasa lebih kurus dan dingin dari sebelumnya, tetapi masih ada kehangatan yang tersisa. "Nenek bahagia sekali. Karena kamu datang ke sisi Nenek, Nenek bisa tertawa lagi." Suara Nenek lemah, tetapi penuh dengan ketulusan. Sari menahan isak tangisnya dan berbisik, "Justru aku yang berterima kasih. Tanpa Nenek, aku tidak akan menjadi apa-apa." "Terima kasih banyak, Nek." "Terima kasih, Sari. Kamu adalah malaikat yang memberiku kehidupan kedua." Napas Nenek semakin melemah. Sari menggenggam tangan Nenek dengan kedua tangannya, seolah ingin menyalurkan kekuatan terakhirnya. "Sari, jangan terlalu khawatirkan warung ini. Kejarlah mimpimu." Nenek memejamkan matanya dan tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, cucuku yang lebih berharga dari putriku sendiri." Dengan kata-kata itu, Nenek Aminah mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Waktu seolah berhenti. Sari memegang erat tangan Nenek dan menangis lama sekali. Dalam tangisannya, ada rasa sakit karena perpisahan, rasa terima kasih, dan cinta yang mendalam. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Dunia tanpa Nenek telah dimulai, tetapi cintanya akan selamanya tinggal di dalam hati Sari. "Nenek, aku sayang Nenek. Aku sayang sekali sama Nenek." Pengakuan kecil Sari meresap ke dalam udara subuh yang hening. Beberapa tahun telah berlalu. Warung nasi uduk Nenek Aminah masih menyalakan lampunya yang hangat. Warung yang kini sedikit lebih rapi itu memiliki papan nama baru yang tergantung di depannya. Di bawah tulisan warung nasi uduk Nenek Aminah, terukir tulisan kecil. Penerus. Sari Rahayu. Sari yang kini berusia 20 tahun, setelah lulus SMA, belajar memasak secara profesional di sekolah kuliner selama 2 tahun.
Ia mendalami masakan Indonesia, jajanan pasar, dan tentu saja, nasi uduk, dengan lebih serius. Pengetahuan dasar yang ia dapat dari nenek kini ia padukan dengan sentuhan kreativitasnya sendiri. Kini, gerakan tangan Sari sudah sama cekatannya dengan nenek. Ia bisa membungkus nasi uduk dengan cepat dan bahkan telah menciptakan beberapa menu baru. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam setiap masakannya. Ketulusan yang ia pelajari dari nenek. Warung itu selalu ramai, tidak hanya oleh penduduk sekitar, tetapi juga oleh pelanggan yang datang dari jauh karena mendengar kabar dari mulut ke mulut. Foto-foto nasi uduk buatan Sari yang diunggah di media sosial menarik perhatian banyak orang, dan beberapa blogger kuliner bahkan datang langsung untuk menulis ulasan. "Mbak Sari, nasi uduknya enak sekali. Kalau makan di sini, hati jadi hangat." Seorang ibu pelanggan tetap berkata seperti itu hari ini. Sari tersenyum cerah dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Ini semua berkat ajaran nenek saya." Setiap kali berkata begitu, Sari teringat akan nenek dalam hatinya. Di salah satu dinding warung, foto-foto kebersamaannya dengan nenek masih tergantung dengan rapi. Setiap pagi sebelum membuka warung, Sari selalu menyapa foto-foto itu. "Nenek, doakan hari ini lancar, ya." Dan ia meletakkan setangkai bunga sedap malam kesukaan nenek di sebuah vas kecil. Ritual kecil itu menjadi sumber kekuatannya untuk memulai hari. Setiap kali membungkus nasi uduk, ia teringat gerakan tangan yang diajarkan nenek. Nasinya jangan terlalu banyak, lauknya di tengah. Terakhir, sedikit minyak bawang. Suara nenek seolah terngiang di telinganya. Kenangan-kenangan itu selalu menjadi penopang yang kokoh bagi hati Sari. Saat lelah atau kesepian, ia akan teringat masa-masa hangat bersama nenek, dan semangatnya akan kembali. Suatu hari, seorang anak kecil masuk ke warung sendirian. Sepertinya ia sedang ada masalah di rumah. Sari menyajikan sepiring nasi uduk hangat dan semangkuk sayur sop untuk anak itu, persis seperti yang dulu nenek lakukan untuknya. "Tidak apa-apa. Makanlah pelan-pelan." Mendengar kata-kata hangat Sari, anak itu mulai makan sambil menangis. Melihat pemandangan itu, Sari bisa sedikit memahami hati nenek. Betapa berharganya bisa merawat dan memeluk seseorang dengan hangat. Menjelang malam, setelah pelanggan terakhir pergi, Sari membereskan warung sambil bergumam sendiri. "Nenek, aku kangen sekali. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja." Sari menatap foto nenek dan melanjutkan, "Warung kecil yang nenek tinggalkan ini, akan aku jaga agar tetap menjadi tempat yang hangat bagi siapa saja, seperti nenek dulu. Dan hati yang nenek ajarkan, akan terus aku sampaikan." Di dalam warung, aroma nasi uduk masih tercium samar. Dalam aroma itu, cinta nenek dan ketulusan Sari menyatu. Sari membuka pintu warung dan tersenyum tipis. Besok, banyak orang akan datang lagi ke sini. Orang yang lapar, orang yang kesepian, orang yang membutuhkan kehangatan. Dan Sari akan menyambut mereka semua dengan kehangatan yang sama seperti nenek menyambutnya dulu. Seperti kehangatan yang terbungkus dalam nasi uduk, hari yang sama, namun selalu baru, akan dimulai lagi. Kisah warung nasi uduk Nenek Aminah telah berakhir, tetapi kisah cinta di dalamnya akan terus berlanjut. Melalui Sari, dan melalui hati semua orang yang datang ke tempat ini. Begitulah, cinta yang dimulai dari sebuah warung kecil, perlahan-lahan membuat dunia menjadi sedikit lebih hangat.